Kali ini saya mau membahas tentang teknis budidaya kakao atau yang biasa disebut dengan GAP, Good Agriculture Practice. Tapi pembahasan kali ini dari sudut pandang berbeda, untuk meningkatkan produktivitas tanaman kakao sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, sekali lagi berkualitas. Biasanya petani hanya berpikir untuk mendapatkan hasil saja. Oh, itu biasa. Misal kita punya kebun 1 hektar dengan jumlah tegakan 1000 pohon kakao. Setelah dipanen hasilnya 100 kg. Kalau bicara cuma mencari hasil, ya segitu juga namanya hasil. Namun, apakah sebanding antara jumlah pohon, ongkos kerja, dan ongkos-ongkos lainnya? Ada ongkos pemeliharaan, ada ongkos panen, ongkos bahan input, ada pengangkutan, ada biaya-biaya tak terduga lainnya. Apakah semua sudah masuk dalam perhitungan hasil panen? Mari kita sama-sama menghitung. Jika kita cuma punya satu pintu penghasilan saja, yaitu kebun kakao, maka ada biaya biaya bahan input, yaitu pupuk. Pupuk ada beberapa macam. Ditambah pestisida. Nah, pestisida sendiri ada 3 macam. Ada insek, ada fumi, ada herbi. Yang kedua biaya HOK, harian orang kerja. Anggap saja tidak ada HOK karena kita sendiri yang bekerja. Namun kita tetap membiayai diri kita sendiri dong, kan kita butuh makan. Oke, saya anggap biaya-biaya cuma 2 poin itu saja. Mari kita hitung hasil panen kebun kita. Jika kebun kita 1 hektar, maka rata-rata kebun sekarang ini potensinya 700-800 kg per hektar per tahun untuk tanaman lokal atau hybrid. Jika harga 25.000, maka hasil yang kita dapatkan kurang lebih 20 juta. Nah, 20 juta itu dibagi 12 bulan, maka rata-rata 1 bulan kita mendapatkan hasil 1.600.000 sekian-sekian. Kita genapkan saja menjadi 1.700.000 rupiah. Nah, sekarang coba Anda pikir, dengan penghasilan 1.700.000 rupiah, bisakah mencukupi kebutuhan hidup petani? Sementara masih banyak lagi pengeluaran lain yang wajib maupun sunnah hukumnya. Kan ada biaya rumah tangga, yaitu 9 bahan pokok. Ada biaya listrik, ada biaya air, ada biaya sekolah, ada biaya jajan anak-anak, ada pakaian, ada kosmetik, dan mungkin saja ada keluarga yang melaksanakan perkawinan, ada tetangga yang berduka, dalam hal ini meninggal dunia, dan mungkin masih ada biaya-biaya tak terduga lainnya. Coba kita perhatikan, jika penghasilan kita cuma mengandalkan hasil kebun saja, apakah bisa menutupi biaya-biaya yang tadi saya sebut? Dan terus bagaimana kelanjutannya? Biasanya yang terjadi petani mulai stres, capek, jenuh, sehingga alih profesi mencari tambahan penghasilan lain. Namun konsekuensinya, kebun sudah tidak terurus secara baik. Setelah itu, kebun dibiarkan saja. Nanti jika kakao kebetulan musim berbuah, si petani masuk lagi ke kebunnya dan melakukan kegiatan pemeliharaan apa adanya saja. Dan keadaan ini berlangsung terus-menerus. Keadaan inilah yang menjadi salah satu hal yang menyebabkan produksi biji kakao turun sangat drastis. Di sininya kita perlu belajar menghitung dan menganalisa pekerjaan kita di kebun. Secara hitung-hitungan atau cash flow, seharusnya hasil produksi kakao kita mencapai level critical mass, di mana dengan ongkos tetap, ketika market naik, profit tak terhingga, dan ketika market melemah, tidak akan mengganggu profitabilitas. Artinya, gak masalah ketika harga turun, kita fine-fine aja. Dalam perhitungan hasil, kita harus menghitung semua biaya-biaya atau pengeluaran kita, mulai dari biaya produksi kebun, biaya rumah tangga, dan biaya-biaya tak terduga lainnya. Kalau kita perhatikan, tanaman kakao itu berbunga sepanjang masa. Ini merupakan tanda-tanda alam bahwa kakao siap memberikan hasil buat kita. Selanjutnya adalah tugas kita sebagai pemilik kebun, bagaimana menjaga dan merawat bunga tadi sampai menjadi buah dan bisa dipanen. Memang tidak mudah merawat kakao, dan tidak semua bunga atau serel bisa menjadi buah. Tapi yakinlah bahwa kita pasti akan bisa panen jika dirawat dengan baik tanaman kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya? Sementara kata petani, semua cara sudah dilakukan, sudah banyak dan berbagai macam pupuk yang digunakan dan pestisida yang digunakan. Tapi hasilnya rugi, itu kata petani. Oke, begini.
Itu kan kebun kita, dan itu tanaman kita yang sudah lama kita tanam dan kita rawat. Seharusnya kita tahu dong karakteristik kebun dan tanaman kakao kita itu sendiri. Saya pikir teman-teman tahu maksud saya dan tahu karakteristik tanaman kakaonya. Wes, kita lanjut. Kita seharusnya bisa tahu apa yang tanaman butuhkan, kemudian kita sediakan. Bukan maunya kita yang kita berikan ke tanaman. Contohnya begini. Tanaman itu kan makhluk hidup, jadi butuh bernapas, butuh makan, butuh perawatan, butuh sentuhan. Intinya, tanaman itu pun butuh perhatian dari kita. Yang saya mau tanyakan, apakah kita tahu kebutuhan makanan tanaman itu sendiri? Sama seperti diri kita, apakah orang lain tahu kebutuhan dan porsi makan kita, selera kita? Kan hanya kita sendiri yang tahu selera dan seberapa besar porsi makan kita. Demikian juga dengan tanaman. Namun yang kita lakukan biasanya yaitu berikan saja makan sesuai dengan keinginan kita, pasti dimakan. Memang akan dimakan. Namun pertanyaan selanjutnya, apakah tanaman itu suka atau berselera dengan makan yang kita berikan? Apakah Anda yakin sudah sesuai dengan porsi tanaman itu sendiri? Secara alami, Tuhan telah menciptakan begitu banyak makhluk hidup sekaligus dengan makanannya sendiri, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dan Tuhan pun telah menciptakan tanah sebagai tempat tumbuh tanaman dengan berbagai macam unsur hara yang tersedia dan berlimpah, serta mikroba sebagai koki untuk hara tanah. Sebagai contoh, banyak tanaman atau pohon-pohon di sekitar kita yang tidak dipupuk namun tetap berbuah dan menghasilkan. Ini mungkin alasan yang terkesan klise, tapi cobalah kita lebih bijaksana sedikit untuk lebih mengenal karakter dan apa maunya tanaman kita. Secara alamiah, alam telah menyediakan begitu banyak bahan dan sumber makanan, dan kitalah yang memprosesnya, kitalah yang mengolahnya. Kakao telah memberikan tanda kepada kita dengan mengeluarkan bunga atau seren. Jika nutrisi yang kita berikan sesuai dengan harapan, maksudnya harapan tanaman, maka yakin saja buah yang dihasilkan pun akan banyak. Kita terlalu berfokus pada teori pemupukan anorganik yang katanya jika tidak menggunakan pupuk anorganik, mustahil bisa panen banyak. Oh ya? Mari kita bahas.